بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا أعزكم الله alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita menjalankan amaliyah ibadah yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama Ramadan kemarin. Dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita dengan kita bisa melaksanakan Idul Fitri tahun ini, menjalankan salatnya dan kemudian berusaha untuk menjalankan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam selama Syawal dalam bentuk puasa 6 hari Syawal, melengkapi Ramadan kita sekaligus untuk melengkapi pahala yang dijanjikan kepada kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, fa ka'annama shama dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seolah dia melakukan puasa setahun penuh. Semoga diberi kemudahan menjalankannya. Kita berada di pertengahan Syawal, masih menyisakan pertengahan berikutnya untuk menyelesaikan puasa selama 6 hari Syawal. Ini semuanya merupakan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, selepas Ramadan bukan berarti kita bersantai-santai, berleha-leha, lepas
dari aktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Justru selepas Ramadan semangat kita masih membaca, semangat kita masih tinggi untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang muslim ialah ibadah talabul ilm, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman-zaman akhir semacam ini, barakallahu fikum. Dan juga termasuk ibadah yang paling afdal ialah nasrul ilm, menyebarkan ilmu itu sendiri, yakni berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selama Ramadan semangat beribadah, semangat mencari ilmu, semangat menyampaikan ilmu, maka di luar Ramadan, selepas Ramadan semangatnya bertambah lagi. Semangat mengamalkan ilmu, semangat menggali ilmu, dan semangat untuk mendakwahkan ilmu yang ada. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara prinsip mendasar Islam yang wajib untuk kita yakini dan kita amalkan, prinsip yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita, jadi merupakan prinsip mendasar seluruh para anbiya wal mursalin, mendasar pada agama Islam yang mulia ini, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah dari perkara yang mungkar. Perkara yang baik meliputi keimanan, meliputi ketauhidan, meliputi amalan-amalan sunnah, bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah SAW, amalia ibadah, muamalah, akhlak, adab, dan semua perkara yang baik dalam Islam diperintahkan, dipelajari, diamalkan, diperintahkan, didakwahkan. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran, meliputi kemungkaran dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, terkait dengan ideologinya ataupun terkait dengan amaliyahnya, pergerakannya. Kemudian bid'ah, penyimpangan bid'ah. Kemudian terkait dengan masalah maksiyah. Itu semua masuk dalam kategori mungkar, dicegah, dihindari, diwaspadai, diredam. Disebut dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini barakallahu fikum yang senantiasa dilakukan, didengungkan oleh para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang prinsip dakwah para anbiya wal mursalin di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya satu dakwahnya, mengatakan an i'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut-taghut itu. Perintah ibadah kepada Allah itu amar ma'ruf. Perintah menjauhi taghut-taghut yang ada, nahi mungkar. Sehingga misi dakwah para anbiya wal mursalin memerintahkan yang ma'ruf, dan ma'ruf yang paling agung, yang paling mulia, tauhid, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar ialah kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip ini, ikhwan fillah azakumullah, kita kaum muslimin akan mendapatkan predikat muslim yang terbaik, umat yang terbaik dalam Islam, dalam pandangan Islam, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-110. Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat, khaira ummatin, umat yang paling khair, yang paling baik yang dikeluarkan untuk umat manusia ini. Sifat kalian ialah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Islam ini justru mendapatkan kebaikan, mencapai martabat yang terbaik dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip inilah yang menaikkan martabat kita, yang membuat kita mencapai kedudukan yang paling baik, yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini akan menyelamatkan satu individu kita masing-masing. Bahkan menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, bahkan menyelamatkan sebuah bangsa dan negara sekalipun. Selamat dari kebinasaan, semangat dari kerusakan-kerusakan, baik kerusakan akidah, kerusakan akhlak dan moral. Selamat dari semua bencana-bencana yang ada dengan menegakkan prinsip ini. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum had Allah di muka bumi ini, diumpamakan seperti suatu kaum yang naik sebuah bahtera. Suatu kaum, orang banyak, tayyib, menaiki kapal bahtera untuk menyeberangi lautan ke sebuah tempat. Mereka mengadakan undian, sebagian dapat dek atas, sebagian dapat dek bawah. Ada yang dapat di bawah, ada yang di atas. Orang yang di atas, orang yang di bawah, di dek bawah, setiap kali mereka ingin minum atau memerlukan air atau semisalnya harus naik ke atas, dek atas, turun lagi, naik lagi, ambil air lagi, turun lagi. Mereka punya ide. Yang di dek bawah punya ide. Bagaimana kalau seandainya kita lobangi saja kapal ini. Yang di bagian bawah kita lobangi supaya langsung memancarkan air, sehingga kita tidak usah menyakiti yang di atasnya kita. Tidak usah bolak-balik naik turun mengganggu orang lain gara-gara air. Sudah, kita lobangi saja bagian kita ini, keluar airnya, selesai. Itu ide cemerlang atau ide membinasakan? Itu namanya kemungkaran. Ingat di sini. Kaidah penting atau faedah penting dalam riwayat ini, barakallahu fikum. Terkadang orang-orang yang mengerjakan perkara yang mungkar niatnya baik. Ya, terkadang orang-orang yang mengerjakan kemungkaran, mengerjakan perkara-perkara yang terlarang, niatnya baik. Di sini niatnya supaya tidak mengganggu orang lain. Nah gitu ya. Tapi melobangi kapal, apa akibatnya kalau dilobangi? Karam. Nah gitu ya, tenggelam kabeh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa in tarakuhum wa ma fa'alu halaku wa halaku jami'an. Kalau mereka membiarkan tindakan mereka, membiarkan orang-orang tadi dan yang mereka lakukan, maka semuanya akan binasa dan binasa pula semua seisi kapal. Tetapi kalau mereka cegah, maka najau wa najau jami'an. Ketika dicegah, diingkari kemungkaran tadi, mereka semuanya akan selamat dan selamat semua seisi kapal. Seperti itulah penggambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait amaliyah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita, maka akan bisa meredam kebinasaan, meredam kerusakan, meredam
kehancuran, meredam penyimpangan. Dari sini pula barakallahu fikum yang namanya semua perkara yang mungkar. Semua perkara yang mungkar itu perkara yang membinasakan. Membinasakan akidah umat, membinasakan prinsip umat, membinasakan akhlaknya umat, bahkan membinasakan keduniaan umat. Akan mudah turun azab, akan mudah turun hukuman Allah Azza wa Jalla ketika sebuah kemungkaran terjadi dibiarkan. Nah, di antara upaya untuk meredamnya dengan melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini seperti yang saya katakan di awal. Sebuah prinsip yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari kita. Terutama terkait dengan bab nahi munkar. Tidak mungkin dilepaskan. Tidak mungkin. Dalam semua aspek kehidupan kita, pasti kita termasuk pelakunya. Terlibat di dalamnya. Tidak usah jauh-jauh dalam pembahasan masalah akidah atau masalah manhajiyah. Dan keseharian. Kita ini orang yang paling semangat dalam mengerjakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Lagi belanja di pasar untuk kepentingan dapur. Yang dibeli apa? Ya ono tomate, ya ono bawangi, ya ada cabenya gitu ya, dan segala macamnya. Ketika jenengan itu masuk ke pasar, langsung beli atau pilih-pilih barang? Jawaban sih, langsung beli atau pilih-pilih barang? Pilih-pilih ya. Golek sing ngopo iki? Nyari yang bagus. Kan barangnya bagus, murah meriah. Iya tak? Nah gitu ya. Yang bagus-bagus dibeli. Lagi beli, ada teman kita yang datang juga mau beli yang sama. Kira-kira jenengan menganjurkan dia di tempat yang sama atau di tempat yang lain? Tempat yang sama. Beli yang di sini aja. Ini bagus barangnya, murah harganya. Ayo sini. Ketemu lagi. Loh. Sini. Ini. Sini. Ini. Itu namanya amar ma'ruf. Memerintahkan perkara yang baik. Urusan tomat, bawang, lombok. Nah gitu ya. Begitu jenengan ditawari tomat bosok. Ditaruh di timbangan tadi tomat bosok. Cabai bosok. Bawang bosok. Kira-kira Anda diam saja ataukah bereaksi? Jawab. Bereaksi, otomatis bereaksi. Pak. Si. Iki apa iki? Lah kok tomat bosok dimasukkan dalam timbangan saya? Enggak. Yang ini jangan. Tidak ada seorang pun yang menyatakan, ya hargailah sedikit yang begini-begini ini. Bosok kan ya tomat. Tidak ada kan yang mengatakan demikian? Tidak ada. Ya itulah fenomena pasar. Ada tomat bagus, tomat bosok. Nah yang bagus kabeh yang dibeli, bosoknya ya apa? Kan gitu ya. Nah, kita mengatakan dibuang yang bosok, jangan dijual. Kan gitu. Tidak ada yang mengatakan ya sudahlah dicampur. Nah, kan ketika ada romantika begini kan jadi bagus. Warna-warni, ada yang tomat bagus, tomat bosok jadi satu, diulek jadi sambal terasi kan juga menyehatkan. Anda kan menolak itu? Oh maaf, tidak seperti itu yang namanya terasi, sambal terasi yang enak ya. Tomatnya harus bagus, bosok tidak mau. Ada teman kita beli di sebuah tempat tomat tadi itu, yang dikenal ngasih tomat bosok, antum pasti dengan otomatis bereaksi. Jangan di situ. Itu Pak Fulan, Bu Fulana itu mesti ngasih tomat bosok. Jangan. Sini aja. Ini bagus-bagus, murah. Tindakan Anda nahi mungkar. Tindakan Anda menolak perkara-perkara yang jelek. Nah, katanya apa? Itu fitrahnya kita. Fitrahnya semua umat manusia. Mencegah perkara yang mungkar, perkara yang jelek, perkara yang enggak bagus. Babnya tomat, babnya bawang, babnya lombok. Lalu bagaimana kiranya terkait dengan masalah akidah kita kaum muslimin.
manhaj kita kaum muslimin, prinsip akhlak dan muamalah kita kaum muslimin. Mestinya menolak dengan keras semua yang aroma bosok. Nah gitu ya. Tidak menerima akidah-akidah busuk. Tidak menerima manhaj-manhaj yang busuk. Tidak menerima ibadah-ibadah yang busuk. Tidak menerima akhlak muamalah yang busuk-busuk. Tidak mau. Cari yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu otomatis. Yang aneh ketika dalam bab tomat bosok semuanya bereaksi, tapi ketika dalam bab ideologi bosok tidak ada yang bereaksi. Padahal itu sangat merusak akidah kita, keimanan kita. Itu yang akan membuat seseorang itu berbeda apakah dia seorang muslim atau seorang yang kafir dengan semacam itu. Ketika semua pihak bereaksi menuntut pedagang yang menjual tomat bosok didukung sama yang lainnya. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menyuarakan suara-suara HAM dan semisalnya. HAM tomat bosok tidak ada. Tapi begitu menyuarakan suara kebenaran, menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tengah-tengah umat, penyimpangan ideologi dan semisalnya, rame-rame bereaksi. Jadi salahkan bukan ideologinya yang salah, tapi yang disalahkan adalah pihak-pihak yang punya kecemburuan kepada agama, dikatakan sebagai pihak yang intoleransi, dikatakan sebagai pihak yang kaku, yang keras dan segala macamnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ya khonantina sengaja saya kasih mukadimah singkat ini sebelum membahas inti permasalahan, supaya ketika kita membahas sebuah kemungkaran, baik kemungkaran yang ada pada individu muslim atau non-muslim, atau sebuah kemungkaran dalam bentuk sebuah pergerakan, atau sebuah manhaj, metodologi, atau sebuah pemikiran ideologi, itu perkara yang sangat mulia dalam Islam. Itu termasuk prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, inti agama, inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan kita, nggak mungkin terelakkan. Bukan dalam rangka untuk pelampiasan hawa nafsu, pelampiasan emosi, pelampiasan amarah, tidak. Murni semata-mata menerangkan bimbingan Islam. Ini yang ma'ruf kerjakan, ini yang mungkar tinggalkan. Ikhwan fillah, di antara bentuk kemungkaran yang muncul di dunia ini, dikatakan kelasnya internasional, dan juga terjadi di negara kita yang tercinta ini, ialah adanya fenomena ideologi ateis komunis. Itu salah satu, bukan seluruhnya. Salah satu dari bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kita terang-terangan dan tegas menyatakan kemungkaran dikarenakan memang ideologi yang nanti akan disebutkan insyaallah. Ideologi yang betul-betul bertentangan langsung dengan asas akidah Islam. Bertentangan langsung dengan asas akidah Islam. Sehingga dikatakan mungkar. Mungkar itu secara pandangan Islam. Barakallahu fikum. Di sini kita bisa mengatakan bahwasanya ideologi ateis komunis ini masuk dalam keranjang yang namanya tomat-tomat bosok tadi. Nah, dalam tomat yang bau busuk tadi. Yang mungkin udah ulatan dan segala macam banyak belatungnya. Enggak layak konsumsi. Itu semuanya dengan pandangan Islam. Barakallahu. Ikhwan fillah, paham komunisme dalam istilah Arabnya disebut dengan istilah syuyu'iyah. Disebut dengan istilah syuyu'iyah. Itu edisi Arabnya, syuyu'iyah. Diterjemahkan dalam bahasa Latinnya adalah komunisme. Yang kemudian secara akidahnya dikenal dengan ateis. Dikarenakan anti Tuhan, anti agama.
Ideologi ini juga dikenal dengan sebutan Marxisme. Dikarenakan yang pertama kali menelurkan ideologi ini dan cukup booming kala itu seseorang yang bernama Karl Marx, berkebangsaan Jerman. Terjadi pada tahun dia lahir tahun 1818 Masehi, wafatnya tahun 1883 Masehi. Yang didukung oleh teman dia sendiri, yaitu Engels, Federal Engels, barakallahu fikum. Dikarenakan yang pertama kali mencetuskannya adalah Karl Marx, maka juga dikenal dengan Marxisiyah. Dalam edisi Arabnya namanya Marxisiyah atau Marxisme. Dalam perjalanannya barakallahu fikum, didakwahkan, dikampanyekan, dibesarkan oleh beberapa tokoh inti paham komunis, paham Marxis. Di antara tokoh-tokoh mereka yang dikenal adalah Lenin, Stalin, dan yang semisalnya. Mereka semua ada di Uni Soviet ketika itu. Barakallahu. Yang dari sana ya khonamtina berkembang di hampir banyak negara. Berkembang di hampir banyak negara, barakallahu fikum. Di antara negara-negara yang berkembang di sana pemahaman-pemahaman komunisme, Marxisme, Leninisme, Stalinisme dan segala macamnya cukup banyak. Di antara yang begitu dikenal ialah Cina. RRC, Republik Rakyat Cina. Juga ada Albania, ada Rumania, ada Yugoslavia, ada Kuba, Uni Soviet, Bulgaria, Jerman Timur, dan semisalnya. Termasuk di dalamnya ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Paham komunisme masuk dengan begitu dahsyat ke negara kita. Bahkan dalam sejarah barakallahu fikum, pemahaman komunisme ini di Indonesia Raya mencapai puncak perkembangannya. Sampai bisa membuat sebuah partai namanya Partai Komunis Indonesia, PKI. Juga dalam sejarahnya pula barakallahu fikum memiliki kekuatan power yang cukup luar biasa dengan kebanyakan dari kalangan tani, dari kalangan buruh dan semisalnya. Dan mereka bisa menonjolkan powernya mereka di Indonesia ini sampai muncul kemudian gerakan-gerakan kudeta militer selama 3 kali di Indonesia tahun 1926, tahun 1948, dan yang paling masyhur tahun 65 dengan gerakan 30S PKI. Dan alhamdulillah 3-tiganya gagal. Namun tetap saja negara kita Indonesia Raya ini menorehkan sejarah besar PKI, sejarah hitam dan kelam. Sehingga Indonesia memiliki sejarah panjang untuk pemahaman komunisme, Marxisme, Leninisme dan segala macamnya tadi. Makanya tatkala kita mengkaji dan membahas paham komunisme di negeri kita ini, itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang mengada-ngada. Tapi sesuatu perkara yang sangat urgen, yang sangat penting. Walaupun mungkin di pandangan sebagian pihak yang namanya PKI tidak bakal muncul lagi. Itu ucapan sebagian pihak. Itu sejarah lama. Itu masa lalu. Tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin di zaman sekarang ini muncul lagi gerakan PKI edisi keempat. Mungkin. Namun barakallahu fikum, tetap perlu disampaikan kepada anak-anak bangsa pemahaman yang semacam ini supaya mereka waspada. Sudah ada sejarahnya, bahkan terulang 3 kali. Itu bukan perkara yang sedikit. Terulang 3 kali berturut-turut, 26, 48, 65. Waktu yang nggak begitu panjang. Ada sejarahnya.
sehingga perlu untuk disampaikan, untuk diwaspadai. Ada kalanya disampaikan untuk dilakukan gerakan. Ada kalanya disampaikan untuk diwaspadai. Supaya jangan sampai barakallahu fikum anak-anak Islam, pemuda-pemuda kaum muslimin secara khususnya terpengaruh paham komunisme ini. Dan supaya waspada dan jangan melupakan sejarah. Jas merah, bukan jas hitam, jas merah. Sekali-kali jangan melupakan sejarah. Sisi yang lain barakallahu fikum yang sangat penting untuk kita angkat tema semacam ini adalah dikarenakan komunisme, Marxisme dalam penyebarannya di tengah-tengah masyarakat itu melakukan pendekatan ekonomi. Melakukan pendekatan ekonomi yang dijadikan sasaran utama adalah yang kelas bawah. Dari kalangan para buruh-buruh, para tani-tani, dan segala macamnya. Sehingga mereka lebih banyak terpukau, termakan oleh pemahaman ideologi ini. Dikarenakan merasa terbantu dari si ekonominya tadi. Merasa hak-hak mereka sebagai rakyat bawah diperjuangkan oleh komunisme tadi itu. Ini yang cukup riskan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Maka kita angkat tema ini dalam rangka untuk memberikan kewaspadaan kepada kaum muslimin supaya mereka tahu bagaimanakah sesungguhnya ideologi komunisme tadi. Barakallahu fikum baik secara akidah ataupun secara akhlakiyah, secara muamalah. Barakallahu fikum. Baik. Untuk meringkas pembahasan ekonomi azakumullah, kita akan mempelajari satu persatu ideologi komunis ini. Kita mulai dari sisi ideologi komunis terkait dengan bab akidah dan keyakinan. Dalam bab ini barakallahu fikum, ternyata ideologi komunis adalah ideologi yang dinyatakan dengan kesepakatan semua para ulama, ideologi kufur. Kalau dikasih buku dia begini, biasanya banyak yang terhenyak, tuh kan, dikit-dikit mengkafirkan. Ya memang kafir ya harus dikafirkan, mau apa lagi? Maksud kafir dikatakan muslim. Dahulu kan ya, itu ideologi kufur. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum, orang-orang komunis, Marxis, mereka ini tidak meyakini adanya Tuhan. Di antara semboyan mereka, slogan mereka, orang-orang komunis, mereka mengatakan la ilaha al-hayatu maddah wad-din ufyur syu'ub. Di antara statement mereka mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan. Mereka juga mengatakan al hayatu madah, hidup itu hanyalah materi. Di antara mereka sampaikan ialah ad-din ufyun asy'ub, yang namanya agama seperti opium bagi masyarakat ini. Opium seperti memabukkan yang masuk dalam kategori narkoba. Artinya agama itu justru membahayakan masyarakat, merusak masyarakat, membinasakan masyarakat. Ini diantara statementnya mereka. Dari sini barakallahu fikum, tegas mereka mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak beriman dengan semua tuhan-tuhan yang ada. Kafir billah. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari pernyataan mereka al-hayatu madah, yang namanya hidup adalah materi, mereka juga mengingkari hari kebangkitan, mengingkari hari kiamat,
mengingkari hisab, mengingkari surga dan neraka, mengingkari semua perkara-perkara ghaibiyah. Ini kekufuran dalam Islam, barakallahu. Dan dari statement mereka, yang namanya agama adalah opium bagi masyarakat, mereka punya ideologi anti agama. Anti Tuhan, anti agama. Sehingga mereka punya prinsip muharabatul adyan, memerangi semua agama-agama yang ada. Agama itu mengikat, kata mereka, membinasakan, merusak masyarakat, ditiadakan, wajib diperangi. Barakallahu fikum. Ini dari sini aja barakallahu fikum sudah sangat nampak jelas dan gamblang barakallahu fikum bahwasanya ideologi komunis, Marxis, Lenin dan segala macamnya adalah ideologi kufur dalam pandangan Islam dan kaum muslimin. Mau pakai dalil apa enggak usah? Enggak usah pakai dalil. Barakallahu fikum. Apalagi pakai dalil ya gitu ya. Prinsip mereka yang meniadakan Tuhan itu prinsip yang lebih kafir dibandingkan kekufurannya orang-orang musyrikin Quraisy di masa itu. Lebih kafir dibandingkan berhalaisme, ideologi berhalaisme orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Yang nyembah-nyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah pohon-pohon keramat dan segala macamnya. Mereka masih meyakini punya Tuhan. Nah gitu ya, Tuhannya masing-masing. Tuhan dedemit, ini Tuhan sapi dan segala. Masih punya Tuhan. Masih menetapkan adanya Tuhan, walaupun perkara yang batil. Itu lebih bagus dibandingkan yang anti Tuhan. Wah subhanallah, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah patung dan segala macamnya, di hati mereka yang paling dalam, mereka masih meyakini, masih mengimani adanya Allah Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy kala itu. Ditanya dalam banyak ayat, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah." Kalau kamu tanya mereka kepada kaum berhalaisme itu, orang-orang Quraisy itu, yang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Masih meyakini adanya Allah, adanya Tuhan. Dan mereka kafir dikarenakan syirik menyembah berhala. Komunis lebih kafir daripada mereka dikarenakan mereka anti Tuhan. Barakallahu fikum. Bahkan mereka orang-orang berhalaisme tadi, barakallahu fikum, ketika dalam kondisi yang mencekam, di tengah lautan, gelombang yang dahsyat yang tinggi menghempaskan mereka, lupa dengan berhala-berhala yang ada, langsung doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki bahtera tengah lautan, terhempas oleh ombak-ombak samudra begitu tinggi, langsung doanya kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata. Lupa dengan berhala-berhalanya, lupa dengan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Masih doanya kepada Allah. Ini kafir, komunis lebih kafir lagi. Jangan mengatakan ini baik, itu rusak. Salah ya Pak. Ini kafir, yang komunis lebih kafir lagi. Bahkan kita bisa menyatakan barakallahu fikum bahwasanya ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme dan segala macamnya, ideologi mereka itu lebih kafir daripada iblis. Kok keras gitu ya? Tidak keras sih, sekedar menyampaikan realitas saja. Tahu iblis? Lo kadang tahu iblis? Nah, iblis ini barakallahu fikum makhluk yang paling kafir, langsung dikutuk, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia masih meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Iblis kalau bersumpah nyebut nama siapa?
Hah? Nyebut nama siapa? Nama Allah azza wa jalla. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyimpangkan mereka semua. Nyebut nama Allah. Tahu Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Khalik-Nya, sebagai pengatur urusannya, sebagai pemiliknya, sebagai Tuhannya. Sehingga ideologi komunis lebih kafir dibandingkan dengan iblis laknatullahi alaih. Yakin ini? Nah, ini bukan mengkafirkan orang sembarangan, tapi mengkafirkan sebuah ideologi dengan hujah yang nyata. Ayat, hadis, keterangan semua para ulama dan orang-orang yang masih berakal, cerdas dan sehat. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah. Sehingga barakallahu fikum, ideologi ini adalah ideologi kufur. Apalagi pendirinya bukan seseorang yang mengaku sebagai muslim. Pendirinya yang berbahasa Jerman, yang dahulunya Yahudi, kemudian dia meninggalkan semua agama yang ada, jadi seorang ateis murni. Karl Marx yang mewujudkannya, mencetuskannya, mendirikan orang kafir, ya otomatis berbuah kepada ideologi kufur. Sehingga jangan terlena dengan slogan-slogan mereka yang berusaha untuk memperjuangkan nasib rakyat bawah. Kaum proletar kata mereka. Itu perkara-perkara yang sifatnya sedikit perkara kebaikan dibungkus dengan ribuan perkara kejelekan. Tidak ada gunanya perjuangan apapun, kebaikan apapun kalau didasari oleh kekufuran, didasari ideologi yang kafir, yang ateis, anti Tuhan, lebih kafir daripada iblis laknatullahi alaih. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Apa gunanya dia misalkan membantu fakir miskin, menaikkan taraf kehidupannya, menaikkan harkat dan martabatnya kaum du'afa, tapi dia kafir. Tidak ada gunanya dalam Islam. Ingat, dalam Islam tidak ada nilai sama sekali. Barakallahu. Ini terkait dengan sisi akidahnya. Mereka mengatakan la ilaha yungkirunal ghaibiyat. Mereka mengingkari perkara-perkara gaib. Mereka hanya mengimani sebuah materi. Yang namanya materi asas segala sendi kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pemahaman mereka bahwasanya al-hayatu madah, yang namanya kehidupan itu hanya semata-mata materi, tidak ada hari kebangkitan dan segala macamnya. Ini mereka barakallahu fikum, pada diri mereka ada pemahaman ideologi reinkarnasi, tanasukhiyah. Kalau di zaman dahulu kala disebut dengan duhriyah, sekte duhriyah tanasukhiyah, yang mengimani hanya semata-mata materi, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga, kata neraka. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengingkari mereka. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim di Al-Jathiyah. Ucapan kaum duhriyah itu. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan kaum duhriyah ini tadi, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kami di dunia ini. Sama kayak pemahaman komunisme, tidak ada kehidupan kecuali materi. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Tidaklah membinasakan kami kecuali masa. Reinkarnasi. Disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antara pemahaman duhriyah tanasukhiyah ini, mereka meyakini bahwasanya setiap 36.000 tahun sekali, setiap 36.000 tahun sekali, dunia ini akan kembali sebagaimana semula. Terus demikian, berulang-ulang, tidak ada kiamat, tidak ada kebangkitan, nggak ada hisab, nggak ada neraka, nggak ada surga, tidak ada.
Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kita mati, kita hidup di dunia ini saja, materi. Itu ada semenjak zaman dahulu kala dan ternyata juga diadopsi oleh ideologi komunisme tadi. Al-hayatu madda. Semuanya materi. Tidak ada kecuali materi. Hanya ada materi. Semuanya serba materi. Mengingkari hari kebangkitan barakallahu. Reinkarnasi. Tidak tahu kalau komunisme setiap berapa puluh tahun sekali balik sebagaimana semula. Ala kulli hal itu dalam pandangan Islam ad-duhriyah, at-tanasukhiyah juga merupakan akidah kufur dikarenakan mengingkari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, kesepakatan para ulama dan para fuqaha yang mengisbatkan, yang menetapkan adanya hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Ada wadah. Apalagi poin yang ketiga yang namanya muharabatud din. Ma'ruf dari para pembesar mereka pernyataan bahwasanya ad-din opium. Yang namanya agama itu adalah opium, seperti opium bagi masyarakat ini, membinasakan. Sehingga mereka punya ideologi yang begitu luar biasa, dahsyatnya, kejelekannya, kemungkarannya, disebut dengan ideologi muharabatud din. Ideologi muharabatud din, perang melawan agama. Asyuyu'iyah taqumu ala muharabatid din. Yang namanya syuyu'iyah, komunisme, bangkit tegak di atas prinsip perang melawan agama. Semua agama, tanpa terkecuali, diperangi sama mereka, antipati kepada mereka. Baik itu agama Yahudi atau Nasrani atau apapun, apalagi Islam, diperangi sama mereka. Tapi mereka lebih sedikit lunak terkait dengan bangsa Yahudi, dikarenakan memang pendiri mereka asal muasal dari keluarga Yahudi, sehingga Yahudi lebih dikasih dispensasi. Agama yang lain dihantam sama mereka, terutama ini bukan provokasi ini, tapi kenyataan. Terutama agama Islam dan kaum muslimin. Sehingga dari semenjak zaman dahulu kala barakallahu fikum yang namanya syuyu'iyah, komunisme betul-betul anti-Islam. Mereka anti-muslimin dan anti semua syiar Islam. Barakallahu fikum. Di antara bentuk perangnya mereka kepada agama, terutama agama Islam, ialah satu, hadmuhum lil masajid wa tahwiluha ila duwarin tarfihiyah wa marakisil harb. Di antara bentuk-bentuk contoh-contoh permusuhan mereka terhadap Islam dan agama Islam, mereka menghancurkan masjid kaum muslimin. Masjid tadi kemudian dirubah menjadi tempat-tempat kesenangan, kafe-kafe, klub-klub malam dan semisalnya. Dan bahkan dirubah menjadi markas-markas militer punya mereka. Itu di mana-mana. Di antara bentuk permusuhan mereka kepada agama Islam ialah man'uhumul muslim min izhari sya'airi dinih. Mereka mencegah, melarang kaum muslimin untuk menampilkan syiar agama mereka. Tidak boleh. Bahkan hujumuhum alal Quran. Mereka menikam, mencela Al-Quranul Karim. Ini mereka. Dan jangan tanya barakallahu fikum terkait dengan masalah penindasan, pembantaian mereka terhadap kaum muslimin. Itu luar biasa. Mewarnai sejarah hitam komunisme, marxisme di dunia ini. Muharabatuhum lil muslimin wa ibadatuhum lahum dzalika ashhar min ayyuzkar. Mereka memerangi kaum muslimin,
membantai kaum muslimin. Itu perkara yang sangat masyhur dalam sejarah mereka yang enggak mungkin terelakkan dan ditolak barakallahu. Bahkan dibukukan dalam beberapa kitab yang membahas tentang masalah ini. Bagaimana mereka memerangi Islam wal muslimin. Memerangi syiar-syiarnya. Dan bahkan membantai kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk-bentuk pembantaian yang ada. Di sepanjang sejarah komunisme internasional. Bahkan juga nasional. Di hadapan saya ada sebuah risalah besar. Judulnya Rosail fil Adyan wal Firaq wal Madzahib. Ini di halaman 501 sampai 511 dibawakan di sini data dan fakta oleh muallif bagaimana permusuhan orang-orang komunis ateis terhadap kaum muslimin. Dibawakan fakta-fakta bagaimana mereka melakukan pembantaian massal terhadap kaum muslimin di belahan dunia, kemudian menghancurkan masjid-masjid, membunuh para ulama-ulama agama, dan kemudian menindas kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk-bentuk penyiksaan yang luar biasa. Semua itu ada dan dicontoh oleh komunis-komunis di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Nah, ya Pak. Intinya ini ideologi mereka, muharabatuddin. Perang melawan agama, terutama agama Islam dan terutama kaum muslimin. Wallahul musta'an. Ini terkait dengan masalah komunisme dan akidah mereka. Baik, ya. Yang berikutnya, komunisme dan akhlakiyah mereka. Komunisme dan akhlakiyah mereka. Perlu diketahui barakallahu fikum. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Di antara prinsip-prinsip mendasar komunisme, mereka ini memiliki prinsip muharabatu nizamil usrah. Perang melawan aturan-aturan rumah tangga. Wal qaul bi syuyu'iyatin nisa, dan mereka memiliki sebuah pemahaman bahwasanya wanita itu milik bersama. Paham ya? Nah, maka fala makana lil usrah. Tidak ada tempat di tengah-tengah komunis untuk sebuah keluarga. Ada pengecualian, kecuali yang menguntungkan misi dan visi mereka, kecuali yang menguntungkan negara mereka. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada di tengah-tengah mereka yang namanya kehidupan berumah tangga. Mereka menghalalkan yang namanya wanita. Jadi hidup kumpul kebo. Maaf ini agak sedikit vulgar. Kumpul kebo itu biasa di tengah-tengah mereka. Hidup dengan pasangan dengan tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasa di tengah-tengah mereka. Justru kalau menikah itu luar biasa bagi mereka. Bahkan mungkin aneh di tengah-tengah mereka. Bahkan sebagian tempat yang masih kolot diperangi sama mereka. Hidup dengan tanpa ikatan pernikahan. Yang namanya wanita itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Barakallahu fikum. Fa kullu majmu'atin minar rijal yukhassisu laha majmu'ah minan nisa. Segerombolan laki-laki mereka memilih segerombolan wanita. Yattasilum al-wahidu minhum biman sya'a minhunna. Masing-masing dari rombongan yang pria diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan perempuan manapun dari rombongan perempuan tadi.
berhubungan dengan sebebas yang mereka inginkan. Sehingga di tengah-tengah komunitas komunisme barakallahu fikum, yang namanya pernikahan dipersulit, yang namanya rumah tangga dipersulit, yang namanya perceraian dipermudah. Taisirut talaq lirraghibina fihi minal mutazawwijin. Memberi kemudahan-kemudahan bercerai bagi yang menginginkannya dari kalangan yang telah menikah. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya orang tua dikarenakan ini bukan orang tua, pasangan laki dan perempuan di tengah-tengah mereka dikarenakan tidak ada ikatan apapun, mereka tidak mau mengurusi anak-anaknya. Nah, begitu ini bunting melahirkan, dibiarkan anaknya. Maka negara mereka kemudian memiliki sebuah upaya menampung anak-anak tadi, diurus oleh negara mereka, oleh bangsa mereka, dengan tanpa diberitahukan kepada ayah biologisnya atau ibu biologisnya. Wallahul musta'an. Ini perkara yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Bakal si Angels pernah menyatakan, innal usrata, ini edisi Arabnya. Angels ini temannya Karl Marx, edisi Arabnya. Saya bawa buku bahasa Arab, bukan buku bahasa Rusia. Innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nawaja fihi wala jadwa min. Yang namanya rumah tangga itu sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak ada faedahnya, enggak ada gunanya. Wala mahalla listibqa'i hadzal wad' wa ta'yidih. Maka tidak tempat, tidak ada ruang untuk melestarikan budaya masyarakat ini, tidak ada ruang untuk membelanya illa bil qadril ladzi yulaimu maslahatad daulah, kecuali seukuran sekadar yang sesuai dengan kemaslahatan negara. Tidak ada. Sehingga jangan heran kalau di Rusia sana pusatnya komunis, di Cina sana, Tiongkok sana pusatnya komunis, biasa terjadi yang namanya free sex, seks bebas, tidak ada ikatan apapun. Jangan heran ketika yang namanya anak masih kecil-kecil, maafin agak sedikit vulgar, yang masih kecil-kecil, yang masih bau kencur, itu sudah biasa dengan kehidupan seks liar, seks hewanisme, itu biasa ya Pak. Di tengah-tengah mereka, apalagi yang sudah mulai ABG, apalagi yang sudah cukup umur, dilegalkan yang namanya prostitusi di sana. Jerman yang merupakan salah satu negara yang juga banyak dikuasai oleh komunisme, dikenal sebagai penghasil prostitusi internasional yang paling besar. Bahkan negara bordil yang paling besar Jerman, yang paling murah itu Jerman, tempatnya kaum komunisme. Sampai ada istilah di tengah-tengah mereka, mohon maaf ini dari informasi. Nah, info itu dapatnya dari mana-mana gitu ya. Sampai ada istilah sex made in Jerman. Bayangkan, mengerikan ya Pak. Mohon maaf agak sedikit vulgar. Kalau demikian barakallahu fikum modelnya mereka, maka bisa antum bayangkan, bisa antum gambarkan bagaimana akhlaknya mereka. Bagaimana muamalahnya mereka, hancur. Kalau kita menggunakan bahasa dengan bahasa yang kasar, itu akhlakiyah hayawaniyah. Sudah perilaku hewan, bukan perilakunya manusia. Allahul musta'an. Ini yang ada, yang kita bicarakan yang di luar negeri sana. Adapun yang dalam negeri, tanyakan kepada ahli sejarah PKI di Indonesia Raya ini, apakah seperti itu kenyataannya barakallahu fikum. Tapi perlu diwaspadai. Juga barakallahu fikum dalam bab muamalah atau dalam bab ekonomi, finansial. Yang namanya komunis ini memiliki ideologi, memiliki prinsip muharabatu al-milkiyatil fardiyah, memerangi kepemilikan individu. Dalam bab ekonomi, urusan finansial, urusan harta benda, tidak boleh di tengah-tengah komunisme seseorang itu memiliki hartanya sendiri. Al-milkiyah
Al-milkiyah hakud daulah. Kepemilikan haknya negara. Di sini perlu dipahami baik-baik barakallahu fikum. Sejarah munculnya komunisme ini. Disebutkan barakallahu fikum, mereka ini memunculkan paham komunisme yang dikenal dengan Marxisme, Leninisme, Stalinisme dan segala macamnya itu muncul dikarenakan pada masa itu sedang dominan pengaruh imperialisme barat, paham-paham kapitalisme yang mengusung, membesar-besarkan yang namanya harta benda, kekuasaan, kekayaan dan segala macam. Maka dalam rangka untuk membendung itu semuanya, dibikin ideologi yang sama-sama kufur. Komunisme, sosialisme, komunisme. Yang berusaha untuk memperjuangkan rakyat bawah. Dan harta benda bukan milik pribadi, tapi milik bangsa, milik negara. Barakallahu fikum. Membela kaum proletar untuk menghancurkan kaum borjois. Itu bahasa mereka demikian. Kaum borjois itu yang terpengaruh imperialisme barat, terpengaruh kapitalisme dan segala macamnya, diperangi, disingkirkan, ditumbangkan, diganti dengan kaum proletar yang menguasai mereka semua. Sehingga muncul pemahaman semacam ini. Muharabatul milkiyah al-fardiyah. Sehingga ketika makan, ya harus makan bersama-sama. Kala itu mereka hidup seperti tentara di barak-barak militernya. Hidup bersama, makan bersama, minum bersama, sengsara bersama, berjuang bersama, semua bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang memiliki harta benda secara individu. Semuanya diatur oleh negara. Itu dulu. Barakallahu fikum. Namun pada kenyataannya, dengan berjalannya waktu dalam sejarah mereka, ketahuan ternyata itu adalah upaya manipulasi, rekayasa supaya masyarakat mau bergabung dengan mereka, dan ujung-ujungnya mereka ini adalah upaya menjadi borjois, dan dengan upaya untuk menjadi borjois dengan memerangi kaum borjois. Itu inti daripada komunisme dalam bab ini, dalam sejarah mereka sekarang ini. Barakallahu. Kenyataannya rakyat bawah, orang-orang para petani-petani bawah, buruh-buruh yang tersebut, yang secara ideologi komunisme diperjuangkan hak-haknya, nyatanya nggak demikian. Di pusat negara mereka, pusat pengembangan komunisme di Soviet sana dulu, mungkin sampai sekarang, barakallahu fikum, yang namanya rakyat jelata masih sengsara, yang rakyat semakin sengsara, semakin menderita. Tetapi yang kalangan atasnya begitu mewah kehidupannya. Paham saya? Menindas rakyat bawah untuk menjadi borjois dengan slogan anti borjois. Antum kalau perhatikan tokoh-tokoh mereka, pejabat-pejabat mereka, luar biasa ya. Harta kekayaannya itu sudah di awang-awang. Tak terhitung jumlahnya. Yang kalangan atasnya. Ya apa ya? Jadi katakan memiliki harta benda tanpa batas. Itu orang-orang atasnya. Yang bawahnya melarat. Bisa terangkat kalau mereka punya prestasi yang bisa membanggakan negaranya. Sehingga beramai-ramai mereka berprestasi supaya naik harkat dan martabatnya. Barakallahu fikum. Ini kenyataan yang ada. Dan yang paling menyesakkan, barakallahu fikum, dan ini yang harus diwaspadai oleh segenap umat manusia, terutama kaum muslimin, terutama semua bangsa-bangsa, semua negara-negara yang ada dalam sejarahnya, ideologi komunis, ateis, marxisme, leninisme, stalinisme ini tadi, barakallahu fikum, mereka di dalam mengupayakan menggulkan misi mereka itu selalu menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Selalu menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Barakallahu fikum. Misi
misi kudeta militer menghancurkan sebuah negara yang ada dan dirubah menjadi negara ateis, negara komunis, itu ada di benak-benak mereka, ada di dada mereka, ada dalam setiap langkah perjuangan mereka. Sikap. Begitu mereka memiliki kemampuan secara fisik, senjata dan segala macamnya, maka mereka tidak akan merasa kehilangan, bahkan dengan tega mereka akan bisa memberangus, membantai prajurit negara dalam satu waktu. Pengakuan mengejutkan dari komunis dari Cina, barakallahu, dia menghancurkan dalam satu waktu 20.000 kader militer sekali basmi. Habis. Barakallahu. Allahul musta'an. Dan jika yang nanti nazakumullah di dalam sejarah komunisme di Indonesia Raya ini, inilah yang menjadi sejarah hitam dan kelam mereka di negeri dan bumi pertiwi kita ini. 3 kali mereka tampil, 3 kali pula mereka melakukan pembantaian, 3 kali pula mereka melakukan pertumpahan darah, 3 kali pula mereka melakukan tindakan pemberontakan pemerintah. Tahun 2006 gagal. Tahun 48 di Kota Madiun awalnya berhasil. Yang namanya penumpasan, pembantaian di mana-mana. Madiun, di Magetan dan sekitarnya itu. Lubang-lubang pembantaian di mana-mana. Kemudian bereaksi masyarakat dibantu dengan militer, gagal lagi mereka. Berganti dengan pembantaian PKI, lubang-lubang pembantaian PKI. Tahun 65 gagal total. Itu semuanya jangan dilupakan. Sejarah komunisme tidak pernah lepas dari yang namanya bau anyir darah. Sejarah komunisme tidak pernah lepas dari yang namanya aroma pertumpahan darah, aroma kebencian, permusuhan, kekerasan, dan peperangan. Selalu dengan yang namanya kekerasan, barakallahu fikum. Dan mereka akan bisa menghalalkan segala cara, segala upaya untuk melakukan tindakan mereka tadi. Sehingga rusak dalam semua hal. Rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak ibadahnya, rusak akhlaknya, muamalahnya, moralnya, rusak sisi ekonominya, rusak sosial budayanya, rusak pula dalam hal berbangsa dan bernegara. Sehingga dikarenakan demikian kenyataannya barakallahu fikum, banyak kemudian negara-negara yang ada di dunia ini yang dahulunya begitu simpati dengan komunisme, sekarang melepaskan ideologi komunisme dikarenakan pada kenyataannya betul-betul menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Orang-orang tinggi mereka sekali lagi ingin menapaki tangga sebagai kaum borjuis dengan slogan mengangkat harkat martabat kaum proletar, tapi kenyataannya menginjak harkat martabat mereka untuk mencapai tingkatan kaum borjuis dengan slogan anti borjuis. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini semuanya berarti na'azakumullah. Saya kira tidak perlu pakai dalil. Gitu ya. Sesuatu yang sudah sangat nyata-nyata kerusakannya, lahir batin, luar dalam, awal tengah ujung, rusak semuanya ya Pak. Rusak dalam semua sisi. Sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam yang luhur, yang mulia. Bahkan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai aturan bangsa dan negara. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai fitrah sehatnya manusia. Sehingga mestinya tidak ada tempat komunisme di bumi pertiwi ini semestinya. Muslimin secara khusus harus mewaspadai perkembangan mereka yang ada ini. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an.
Di Indonesia ini gerakan-gerakan komunisme ini mirip dengan gerakan-gerakan kaum Syiah Rafidhah. Kalau gerakan Syiah Rafidhah memiliki konsep taqiyah. Apa taqiyah? Menyembunyikan identitas. Menyembunyikan identitas dengan prinsip berdusta. Kalau belum memiliki kekuatan dan kekuasaan. Membaur dengan muslimin sebagaimana biasa, tidak nampak. Tapi begitu punya power, kekuatan, kekuasaan, menghancurkan kaum muslimin. Itu Syiah Rafidhah. Pun juga demikian untuk kaum Syuyu'iyah, komunis di Indonesia Raya ini. Pasca kegagalan 3 periode pemberontakan mereka tahun 26, 48 dan 65. Dari 65 sampai sekarang 2016. Sudah berapa lama ya, Pak? 51 tahun. Gitu ya. Hampir setengah abad. Mereka semuanya memberlakukan prinsip taqiyah tadi gitu. Sembunyi, membaur dengan masyarakat yang ada, sih nggak membaur sih, mereka dilokalisasikan di beberapa tempat, tapi secara kesehariannya mereka tetap gitu. Dan tetap dengan ateisnya, tetap dengan gaya itu. Belum lama sebelum Ramadan kemarin, ketika saya biasa agenda rutin pekan pertama di Tegal, kemudian lompat ke wilayah selatan, jangan iri loh ya, itu tempat mertua, jadi nggak boleh iri sama saya. Ada ikhwan dari Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Larangan dekat Tanggungan. Salah seorang ustadz kita di sana datang sama saya menginformasikan ketika lagi rame-rame membahas masalah komunisme. Ustaz, di daerah saya ada di sebuah desa dan memang di ujung, Ustaz. Itu sampai detik ini tuh masih ada kehidupannya. Berkembang biak di sana. Memang apa? Sarangi. Terus kenapa? Yang ingin saya sampaikan kehidupan mereka. Di sana biasa makan babi. Di sana dia malah menjadi penyetok besar babi kemana-mana. Biasa minuman keras, khamr biasa. Dan mereka tidak punya agama, ateis. Jadi mau masuk dakwah di sana, Ustaz, pegang dahi sebelum maju, setengah mati. Jangankan kita ini, Ustaz, kaum mayoritas di Indonesia ini nggak bisa masuk. Paham yang saya maksud dengan kaum mayoritas? Nggak paham? Hah? Ya, gitulah ya kan ya. Hah? Kaum mayoritas yang di Indonesia ini nggak bisa masuk. Padahal tempat-tempat yang lain kekuasaan mereka. Di situ nggak bisa masuk. Tetap dengan ateisnya, tetap dengan akhlakiyah mereka tidak digambarkan tadi, bebas kehidupannya, menghalalkan semua yang haram dalam Islam, babi, minum khamr, itu sekarang bebas. Ada di sini. Masih ada sampai sekarang, barakallahu fikum. Dan di tempat-tempat yang lain juga demikian. Tapi mereka biasa. Sebagian mereka, barakallahu fikum, mohon maaf, pasca 65, banyak di antara mereka yang kemudian bergabung masuk ke dalam Nasraniyah. Sehingga mereka di bawah payung hukum agama sah di negara kita ini aman. Tapi masih dengan ideologinya, masih dengan komunismenya, marxismenya, masih. Dan beranak pinak dengan tenang. Ada payung hukumnya kan begitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka menyebar. Begitu mereka merasa punya power, merasa punya kekuatan, muncul taring-taringnya.
langsung membantai kok awang-awangan ya. Tapi muncul taring-taringnya. Jangan lupa di Indonesia Raya ini sudah mulai menggeliat gerakan-gerakan komunisme edisi baru, walaupun geliatnya masih di bawah tanah, sesekali menyembul untuk tes, ya, untuk ngetes gitu ya, tes respon masyarakat, uji kemampuan, belum lagi. Tapi mereka sudah bisa melakukan sekian banyak perombakan yang luar biasa di negara kita ini. Di antaranya ialah sekian tahun lamanya tidak lagi diputar film dokumentasi 30 SPKI. Dulu menu wajib untuk memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terkait dengan bahaya komunisme. Sekarang hilang. Ya, enggak kemudian kita ini menyemarakan acara begitu, cuman ya si dokumentasinya itu. Di buku-buku sekolah dulu masih ada pelajaran di situ dikupas terkait dengan masalah gerakan komunisme. Sekarang ditiadakan. Antum cek itu, tidak ada di buku yang sekolah terkait dengan masalah komunisme. Dihilangkan dari sejarah. Barakallahu fikum. Kebijakan-kebijakan juga terjadi. Dan mohon maaf, di antara yang dianggap sukses bagi mereka ialah menelurkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Itu semuanya adalah dari tangan-tangannya komunisme. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Cukup banyak sehingga gerakan mereka di bawah tanah senyap tapi begitu kencang. Maka kaum muslimin barakallahu fikum dalam bab ini harus mewaspadai gerakan-gerakan komunisme dimanapun mereka berada, terutama di negeri kita Indonesia Raya ini. Pahami betul bagaimana rusaknya ideologi mereka secara akidah, secara keimanan, secara ibadah, secara akhlak, secara muamalah, secara ekonomi, secara sosial, budaya, tata negara dan segala macamnya, supaya tahu bagaimana mereka, dan kemudian mewaspadai gerakan-gerakan mereka yang ada, terutama dalam sejarah komunisme di Indonesia ini. Pahami secara mereka, waspadai ideologi mereka, dan harus bekerja sama, bersinergi dengan pemerintahan kita, dengan aparat kita, baik sipil, militer dan segala macamnya, bersinergi dengan mereka untuk mengatasi berbagai macam fenomena menggeliatnya komunisme di dunia internasional secara umum dan di dunia nasional dan regional secara khusus. Barakallahu fikum. Supaya langkahnya kita tepat, tidak membendung kerusakan dengan kerusakan yang semisal, membendung kerusakan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Harus adanya upaya sinergi dengan pemerintah kita dalam bab ini. Hal-hal yang berbau anarkis, itu semuanya haknya dan kewajibannya pemerintahan kita yang berwajib. Kita sebagai masyarakat biasa tidak diperbolehkan untuk menangani kerusakan dengan cara-cara anarkis. Itu semuanya akan memperuncing keadaan, merusak keindahan Islam, dan sekaligus menambah beban yang berwajib. Tidak hanya mengurusi komunisme, tapi harus mengurusi tindakan orang yang anarkis dalam menangani komunisme yang ada, dalam membendung komunisme yang ada. Harus sering-sering dan giat-giat memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang bahaya komunisme dan geliat komunisme di tanah air ini. Entah dengan berbagai macam cara, dengan cara ta'lim, dengan cara daurah-daurah, dengan cara penyebaran buletin, makalah-makalah, majalah-majalah, kitab-kitab, buku-buku dan segala macamnya, supaya mereka lebih memahami dan mewaspadai gerakan yang ada, dengan tetap bersinergi dengan pemerintahan kita, baik yang sipil ataupun yang militer. Barakallahu fikum. Ini muhimun jiddan. Dan yang paling utama ya ikhwan adalah bekal ilmu syar'i. Dengan ilmu itulah insyaallah taala akan membentengi kita dari semua yang ada, dan dengan ilmu itu pula kita akan bisa membendung semua fitnah-fitnah yang ada dan semua kemungkaran-kemungkaran yang ada. Satu di antaranya adalah komunisme. Sebab yang kita hadapi bukan semata-mata komunisme, tapi yang kita hadapi ini luar biasa. Banyaknya ideologi dari luar, dari dalam, dari tengah,
Dari awal dari ujung semuanya ada dan semuanya satu berupaya untuk menghempaskan al-haq di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Sehingga yang diperjuangkan sangat banyak, modal ilmu sangat utama, ilmu din, ilmu syar'i, diperkuat akidah kita, diperkuat manhaj kita, diperkokoh, dipergiat ibadah kita, diperbagus muamalah kita, diperbagus akhlakiyah kita, diperbagus koordinasi kita dengan pemerintah kita, sipil ataupun yang militer dalam menangani berbagai macam fenomena-fenomena yang ada. Ada fenomena komunisme, ada fenomena Syiah Rafidhah, ada fenomena terorisme, radikalisme, ekstremisme, ada fenomena liberalisme. Ini sebagai wadah yang mengayomi mereka semua tadi ya, dengan pemahaman dan pemikiran mereka dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi. Sehingga kaum muslimin secara khusus harus berjuang bersama-sama, perjuangan ilmu, perjuangan amal, perjuangan dakwah. Barakallahu fikum, untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita, kemudian masyarakat kita dan negara kita dari perkara-perkara yang merusakkan tadi, terutama dalam bab ini adalah babnya komunis ateis. Barakallahu fikum. Wallahu taala alim bisawab. Selebihnya bisa membaca majalah kita terkait dengan edisi komunis, mewaspadai kebangkitan komunis, dan juga edisi khusus untuk para majalah syariah edisi komunis. Di sana diterangkan secara lebih dalam dan lebih lanjut terkait komunisme di NKRI. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.